Alkisah, hiduplah seorang saudagar kain yang memiliki putri yang sangat cantik. Sang saudagar setiap bulan sekali pasti pergi ke kota untuk menjual barang dagangan kainnya. Seperti biasanya, sebelum pergi berdagang ke kota, beliau selalu bertanya kepada anak gadisnya tersebut. Oleh-oleh apa yang kamu minta, nanti akan kubelikan. Bertanya sang ayah kepada putrinya itu. Namun tidak disangka-sangka, si putri bungsu itu hanya meminta dibelikan setangkai mawar untuk ditanam di halaman rumahnya. Maka berangkatlah sang saudagar kain itu ke kota untuk berjualan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak seperti biasanya, kain dagangannya tidak laku satu lembar pun. Berarti tidak sesen pun uang didapatkan hari itu, walaupun sudah seharian beliau berdagang. Karena itu, mawar yang menjadi pesanan putrinya tidak dapat dia belikan. Oh, betapa kecewanya nanti putriku itu. Menggerutu ucapan keluar dari mulutnya ketika beliau pulang dari kota. Betapa capainya si saudagar kain tersebut ketika hendak pulang. Namun, apa yang disebut cobaan hidup masih menerpanya. Mungkin karena beliau tidak fokus ketika berjalan di hutan. Akhirnya, sang saudagar pedagang kain tersebut tersesat di dalam hutan. Tidak tahu arah timur, arah barat, berjalan tak tentu arah. Terus-menerus mencari jalan keluar dari hutan itu, tetapi tidak menemukannya. Tiba-tiba, dia melihat ada sebuah rumah besar mirip seperti sebuah kastil yang berada di tengah hutan belantara seperti ini. Tanpa permisi lagi, sang pedagang kain itu memasuki pintu kastil dan terus masuk ke dalam ruangan kastil itu. Satu demi satu ruangan tersebut dia masuki, dan sampailah dia di suatu ruangan. Ruangan yang lengkap dengan meja makannya serta makanannya yang tersaji. Karena memang lapar, tanpa pikir panjang, dilahapnya makanan itu sampai kenyang. Setelah rasa lapar terpuaskan, dia pun berjalan lagi mengelilingi kastil yang luas tersebut. Maka sampailah di halaman belakang kastil yang ditumbuhi berbagai macam bunga mawar. Wah, kebetulan putriku minta dibelikan setangkai bunga mawar. Lalu dia pun mengambil setangkai mawar yang berbunga indah sekali. Dan akhirnya, sang saudagar pedagang kain tersebut berniat untuk mencari kembali jalan pulang keluar ke rumahnya. Namun secara tiba-tiba muncullah seorang manusia yang buruk sekali rupanya, berdiri menghalangi jalan keluar. Kemudian, orang tersebut membentaknya dengan sangat galak sekali. Ternyata selama ini yang selalu mencuri mawar-mawarku adalah kamu, hai orang tua. Bentakan yang garang sekali keluar dari mulut orang itu. Saudagar pedagang kain tentu saja ketakutan dengan amat sangat. Bu, bukan aku. Baru kali ini aku mengambil mawar ini. Jangan banyak bicara. Kamu akan aku penjarakan selamanya di bawah kastilku ini. Dengan bengis, orang buruk rupa menghardik. Sekali lagi, saudagar pedagang kain itu menjelaskan mengapa dia sampai di situ dan mengapa dia terpaksa mencuri mawar itu untuk putrinya yang memesan dibawakan dari kota. Akhirnya, si buruk rupa memberikan syarat kepada saudagar itu. Aku setuju melepas kamu, tetapi putrimu harus kamu bawa kemari dan menjadi pelayanku. Si buruk rupa berkata, rasanya tidak ada jalan keluar lain selain setuju dengan syarat tersebut. Aku pasti akan mengantarkan putriku kemari. Tunggu saja, aku tidak akan berbohong kepadamu, Tuan. Sampailah sang saudagar itu di rumah disambut putrinya dengan gembira karena ayahnya telah pulang kembali dari kota. Kemudian, sang saudagar bercerita tentang pengalaman yang menimpanya dalam perjalanan dagangnya kali ini. Juga, persyaratan yang harus dipenuhi dengan seseorang yang telah menangkapnya dalam sebuah taman karena mengambil setangkai mawar. Tetapi, di luar dugaan sang ayah, putrinya ini bersedia menolong ayahnya dengan ikhlas untuk menjadi pelayan seseorang yang berwajah buruk rupa tersebut. Akhirnya, sang pedagang itu kembali dengan membawa putrinya ke kastil sang buruk rupa. Tidak disangka dan tidak diduga, betapa cantiknya anak sang saudagar kain ini, pikir si buruk rupa ketika bertemu untuk pertama kalinya dengan Bella. Tetapi, sang putri bungsu yang baik ini diperlakukan dengan sopan dan baik sekali, bukannya dijadikan pelayan oleh sang buruk rupa. Bella selalu dibelikan makanan yang enak-enak dan selalu dibelikan baju yang sangat indah-indah. Bak seorang putri raja saja dengan baju yang dipakai sang putri bungsu yang memang sudah cantik ini.
Akhirnya, mereka berdua saling jatuh cinta, dan yang menjadi hobi mereka adalah sama-sama merawat bunga mawar, bunga kesukaan mereka berdua. Mereka berdua banyak menghabiskan waktunya di taman bunga mawar sambil memupuk cinta mereka yang mulai tumbuh bersemi. Tidak terasa, waktu berjalan terus. Sudah berbulan-bulan Bella jauh dari keluarganya. Bella pun merasa rindu dan ingin bertemu keluarganya di sana. Maka, Bella memohon izin untuk bertemu dengan keluarganya di rumah. Sang buruk rupa memberikan izin dengan syarat, Kamu boleh bertemu keluargamu hanya dalam waktu 1 minggu. sebab kalau sang Bella tidak kembali lagi dalam 1 minggu, sang buruk rupa akan mati karena rindu. Bella menyanggupi syarat yang berikan sang buruk rupa bahwa dia akan kembali 1 minggu ke depan. Sampai di rumah yang selama ini membesarkannya, Bella terlihat lebih menarik lagi dari yang dulu ketika masih ada di rumah. Dia bercerita panjang lebar tentang kebaikan yang diterimanya selama tinggal di tempat itu. Semua kebutuhan hidupnya selalu diperhatikan sang buruk rupa. 1 minggu telah berlalu, waktunya Bella kembali ke istana. Tetapi kedua orang tuanya memohon agar Bella tetap tinggal sampai keesokan harinya. Akhirnya, Bella memutuskan untuk tinggal hingga esok. Beberapa hari setelahnya, Bella kembali ke rumah sang buruk rupa. Sesampainya di rumah sang buruk rupa, Bella mencari tuannya. Di dalam rumah tidak ada, mungkin di taman pikirnya. Betapa kagetnya melihat tuannya tergeletak di atas rumput taman mawar dengan kondisi yang sangat lemas sekali. Aku sangat kecewa dengan janjimu yang tidak tepat. Dengan suara yang sangat lemas, sang buruk rupa berujar, Maafkan hamba, bukan bermaksud tidak mendapati janji syarat yang Tuhan ajukan, tetapi orang tua hamba meminta waktu 1 hari lagi. Mereka sangat rindu kepada hamba. Hamba sangat mencintaimu dengan segenap jiwa raga hamba, Tuan. Tuan harus kuat. Hamba akan memanggil tabib atau orang pintar untuk mengobati Tuan. Sambil meneteskan air matanya, Bella memeluk tuannya yang sangat dia sayangi itu. Dan air mata itu menetes di pipi sang buruk rupa yang berada dalam pelukan eratnya. 1 tetesan air mata cinta Bella telah merubah sang buruk rupa menjadi sang pangeran yang tampan, yang selama ini terkena kutukan sang pria yang sangat jahat sekali.